Shalom Sobat Maestro kekasih Tuhan. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini mari kita berdoa terlebih dahulu. Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu. Berbicaralah, Engkau mengurapi hamba-Mu. Kami siap untuk mendengarkan pesan-pesan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Sobat Maestro yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ayat firman Tuhan diambil dari kitab 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 26. Firman Tuhan berkata demikian, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Sampai di sini pembacaan ayat firman Tuhan. Sobat Maestro, dimanapun Sobat Maestro berada, sebenarnya setiap hari kita berada di tengah-tengah kerumunan, maksud saya di tengah-tengah kebersamaan. Kalau kita di rumah, kita bersama-sama dengan keluarga. Kalau kita di tempat pekerjaan, kita selalu bersama-sama dengan rekan-rekan yang bekerja dengan kita. Dimanapun kita berada, biasanya kita tidak lepas dari kebersamaan. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana kebersamaan kita menjadi berkualitas. Bagaimana kebersamaan kita makin hari semakin baik, menguntungkan kita juga menguntungkan orang lain. Sebenarnya Rasul Paulus memberikan semacam rahasia, memberikan semacam kiat-kiat bagaimana orang hidup dalam kebersamaan, sehingga kebersamaannya itu menjadi berkualitas. Maka yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam hal ini, kebersamaan yang berkualitas adalah kebersamaan yang di dalamnya ada hal-hal yang ditulis di dalam ayat firman Tuhan itu. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Tidak mudah Sobat Maestro. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Salah satu tanda di zaman sekarang ini adalah orang semakin individualistik, jadi memikirkan dirinya sendiri. Tetapi orang yang menyadari bahwa kita hidup dalam kebersamaan, maka ia harus mengikis keindividualistisannya, kemudian sadar bahwa dirinya ada di dalam komunitas, dirinya ada di dalam kebersamaan. Paulus menyebutkan kalau satu menderita berarti semua ikut menderita. Kalau satu dihormati, yang lain juga ikut dihormati. Itu artinya bahwa bagaimana kita piawai, bagaimana kita bijaksana di dalam kebersamaan itu. Maka sebenarnya Paulus ingin menyampaikan beberapa poin penting bagaimana kebersamaan kita itu bisa menjadi lebih baik. Maka di situ harus diciptakan komunitas yang peduli. Komunitas yang peduli atau kebersamaan yang saling mempedulikan itu seperti apa? Syaratnya apa saja? Maka Pendeta Titus mencoba menyampaikan beberapa hal berdasarkan kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, komunitas yang peduli, yang saling memperhatikan, yang lain kita bahagia, yang lain bahagia, kita bersukacita, yang lain juga bersukacita, kita dihormati, yang lain juga ikut dihormati. Syarat yang pertama adalah memiliki kematangan secara fisik. Kematangan secara fisik yang dimaksudkan adalah bahwa komunitas yang kita harapkan itu tidak berlaku atau kurang tepat diterapkan dalam diri anak-anak. Bagaimana anak-anak bisa berkomunitas yang saling mempedulikan?
kecil kemungkinannya, karena anak-anak masih dominan dengan memikirkan dirinya sendiri. Yang penting adalah dirinya sendiri, sedangkan orang lain dianggapnya kurang penting. Maka persyaratan pertama, kematangan dalam kedewasaan, artinya komunitas yang peduli, kebersamaan bisa tercipta dengan baik jika kita adalah orang-orang yang dewasa. Ini ditujukan untuk orang-orang yang dewasa. Jadi kita orang-orang dewasa, bagaimana kita membangun kebersamaan, membangun relasi, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah itu dalam keluarga, apakah itu dalam pekerjaan, atau dalam komunitas yang lain. Tetapi yang jelas, dimanapun kita berada dalam satu komunitas, yang jelas jadilah kita orang yang memiliki kematangan, kedewasaan dalam hal ini. Yang kedua, Sobat Maestro, kalau kita mau memiliki komunitas yang saling mempedulikan, adalah memiliki kematangan secara sudut pandang. Artinya apa? Kita memperhatikan orang lain memperhatikan kita, dan ini bagian dari kepedulian itu. Kepedulian tidak bisa hanya diterjemahkan sebagai memberi, bukan. Kepedulian diterjemahkan sebagai bagaimana seseorang saling memperhatikan, bagaimana seseorang saling membantu, bagaimana seseorang saling menolong di dalam komunitasnya itu. Syarat yang kedua adalah jika seseorang memiliki kematangan dalam sudut pandang. Seringkali kita sudut pandangnya salah terhadap orang lain. Selalu yang kita perhatikan kekurangan. Selalu yang kita ingat ketidakbaikan. Selalu yang kita ingat dalam diri mereka, orang-orang yang berkomunitas dalam kehidupan kita, kelemahan mereka. Sobat Maestro kekasih Tuhan, kalau kita memiliki kedewasaan dalam sudut pandang, siapapun mereka, apapun kekurangan dan kelemahannya, tidak akan pernah mengganggu kita dalam kita mempedulikannya. Oleh karena itu perlu kita kembangkan. Kita perlu memiliki kematangan dalam sudut pandang. Perlu diketahui bahwa seseorang memang punya kelemahan, tetapi seseorang juga punya kelebihan. Seseorang punya kekurangan, tetapi seseorang juga punya kelebihan tertentu. Kalau kita memiliki kedewasaan dalam hal sudut pandang demikian, maka kepada siapapun dalam komunitas apapun kita bisa saling mempedulikan. Oleh karena itu mari kita mengembangkan diri, memupuk kehidupan kita menjadi pribadi yang saling mempedulikan. Kemudian syarat yang ketiga, supaya apa yang diharapkan oleh Rasul Paulus itu terwujud di dalam kehidupan kita. Memang konteksnya ini berbicara tentang orang-orang beriman. Bagaimana Paulus mendambakan orang-orang Korintus itu memiliki komunitas yang peduli. Bagaimana orang-orang beriman itu memiliki semacam kebersamaan yang mantap. Ya, saya berpikir bahwa itu tidak hanya berlaku di gereja. Kebersamaan komunitas yang peduli itu berlaku di tempat dimanapun kita bersama. Maka syarat yang ketiga adalah memiliki kematangan dalam hal penerimaan terhadap orang lain. Sobat Maestro kekasih Tuhan, kita manusia berdosa, biasanya kita menerima orang-orang yang cocok dengan kita, orang-orang yang sepikiran dengan kita, orang-orang yang sepaham dengan kita. Padahal di dalam komunitas, di dalam gereja, di dalam pekerjaan kita,
ada banyak orang-orang yang berseberangan dengan kita. Ada banyak orang yang tidak cocok, tidak satu pikiran dengan kehidupan kita. Tetapi justru itulah keberbedaan. Dan jika kita memiliki kedewasaan, memiliki kematangan dalam hal penerimaan terhadap orang lain, maka siapapun mereka, kita bisa berkomunitas. Siapapun mereka, walau tidak sesuai dengan ekspektasi kita, walau tidak sesuai dengan tuntutan kita, tetapi kita bisa membuat atau mengembangkan, membangun komunitas yang saling peduli. Sobat Maestro, untuk menjadi pribadi yang mempedulikan, saling mempedulikan, ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Tetapi kita tahu bersama bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus memimpin kita untuk mewujudkan komunitas yang peduli. Mari kita menjadi pribadi Kristen yang saling mempedulikan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk rahasia firman-Mu yang telah Kau singkapkan kepada kami semua, supaya kami menjadi orang-orang beriman yang memiliki komunitas peduli, saling mempedulikan satu terhadap yang lain. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.